Oke, kita buka ya untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama dan tentunya yang harus kita utamakan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini di yang mendekati akhir pekan ini ya, kita masih diperkenalkan untuk berkumpul di ruang maya ini dalam keadaan sehat walafiat, di mana tidak semua orang di luar sana mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita, mendapatkan kesempatan untuk kita menimba ilmu walaupun di kondisi pandemi seperti ini. Maka dari itu wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutnya dari kemudian. Dan semoga kelak di akhir akhir nanti kita menjadi salah satu orang yang mendapat syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk acara berikutnya yaitu kita buka dulu untuk ke acara kajian grand closing kajian rutin PLB ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Monggo untuk saudara Muhammad Arik, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik akan membacakan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla. La tubi'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih kepada saudara Muhammad Arik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tersebut. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut bisa menambah keberkahan pada acara malam hari ini, pada sore hari ini maksudnya, maaf. Dan juga semoga yang membacakan ayat suci Al-Quran tersebut dan juga yang mendengarkan mendapat pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan Ketua Umum HMPPLB FKIP UNS periode 2020, yaitu Saudara Randy Cahya Ramadhani. Untuk Saudara Randy Cahya, dipersilahkan. Ya, sebelumnya suara saya masuk ya? Masuk. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya untuk kesempatan ini dari Mas Yusuf. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di kegiatan kali ini, yaitu kajian rutin. Tak lupa sholawat dan salam semoga kita senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Pertama-tama hadirin sekalian yang saya hormati, kami sampaikan terima kasih sebelumnya kepada Mas Nur Hijrah yang berkenan hadir di kegiatan kali ini. Kami berharap nanti beliau sudi memberikan istilahnya ilmu yang bermanfaat lah kepada kita semua. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan pengajian kali ini. Kami mengimbau agar kiranya kekompakan dan kebersamaan kita ini dapat terus terbina dan ditingkatkan lagi demi tetap terlaksananya di kegiatan ini secara istiqomah. Karena kegiatan pengajian rutin atau kajian rutin ini, kegiatan semacam ini sangat penting kita adakan sebagai wahana untuk menyegarkan semangat keagamaan kita dan menyuburkan keimanan, agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan partisipasinya demi terselenggaranya pengajian ini. Semoga itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Randy yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, untuk acara berikutnya yaitu adalah pembacaan peraturan kajian rutin HMP, Grand Closing kajian rutin HMP PLB UNS. Yaitu yang pertama adalah seluruh peserta yang bergabung dimohon menggunakan baju yang sopan dan dalam kondisi yang siap. Yang kedua, diharapkan seluruh peserta masuk ke dalam room Zoom yang akan di bagian panitia minimal 5 menit sebelum kajian dimulai. Tapi untuk poin kedua ini, mohon maaf tadi karena ada kesalahan, jadinya link Zoom-nya kami bagikan agak terlambat. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Yang poin ketiga, selama kajian berlangsung, mikrofon peserta harap dinonaktifkan dan disunahkan menghidupkan kamera bagi yang tidak berhalangan ya dan tidak terkendala sinyal ataupun terkendala hal lainnya. Yang poin keempat, acara kajian berlangsung dari pukul 15.30 sampai dengan selesai. Yang poin nomor 5, peserta diberikan waktu untuk bertanya saat moderator sudah membuka sesi tanya jawab. Yang selanjutnya, untuk mekanisme bertanya peserta dapat menggunakan fitur raise hand atau dengan memberikan emot tangan ke room chat, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan baik melalui voice atau menggunakan suara atau chat dengan menyebutkan nama, setelah itu dipersilahkan. Poin terakhir, dimohon peserta menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, tadi saya belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rizal Mudofar dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2018. Di sini saya alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberi amanah untuk menjadi moderator pada acara kajian rutin pada sore hari ini. Oke, untuk memasuki acara yang berikutnya, yaitu pengenalan pembicara ya. Ya, teman-teman di sini pasti ada yang sudah tahu dengan pembicara kita yang lalu lalang di dunia mungkin dari segi keagamaan, dari segi aktivitasnya dalam akademik maupun akademik itu sungguh luar biasa gitu. Jadi saya akan membacakan CV dari pembicaranya tersebut. Oke, share screen saya sudah kelihatan, teman-teman? Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, oke. Saya bacakan kurikulum vitae dari Mas Nur Hijrah, yaitu yang pertama, nama lengkap yaitu Nur Hijrah Assalam Al-Ihsan, tempat tanggal lahir yaitu Surakarta, 18 November,
Alamatnya Gua Sari RT 3 RW 27 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Program studinya yaitu Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Fakultasnya yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perguruan tingginya yaitu Universitas 11 Maret, Surakarta, angkatan 2017. Emailnya yaitu hijrahassalam@student.uns.ac.id. Nomor kontak pribadi 087 783 786 2698. Nah, untuk pengalaman organisasinya yaitu yang pertama di organisasi Lister Club Chapter Solo yaitu periode 2020 sebagai presiden. Yang kedua di FSL3 Solo Raya sebagai ketua komisi A periode 2020. Yang ketiga sebagai kepala bidang kaderisasi dalam organisasi Ilmu Quran UNS 2019. Lalu ada sebagai presiden di Rumah Kepemimpinan Regional 9 Solo periode 1 yaitu 2018. Terus koordinator Departemen Kajian Strategi Dakwah di organisasi Jamaah Nurul Huda Unit Kegiatan Mahasiswa atau biasa disingkat JNUKMI ya teman-teman, tahun 2018. Lalu ada staf humas di Ilmu Quran UNS 2018. Lalu ada staf pembinaan Sentra Kegiatan Islam FKIP Babelan tahun 2018. Lalu ada jadi Kerani Putra di Pramuka SMK Al-Islam Surakarta tahun 2015. Untuk kepanitiaan pengalaman pelatihan dan ad hoc itu yang pertama ada tim leader sebagai tim leader developer dalam kegiatan tim IT PKKMB UNS 2019. Lalu ada steering committee di kepanitiaan Sahabat Quran ilmu di UKM Ilmu Quran UNS 2019. Lalu ada steering committee upgrading IKI UNS 2019. Lalu ada steering committee lagi di latihan dasar kepemimpinan Ilmu Quran UNS 2019. Lalu ada steering committee lagi di Expo UKM 2019. Lalu menjadi staf acara Expo UKM 2018. Lalu ada koordinator kesiswaan dalam Architect of Civilization School 5 JNUKMI UNS tahun 2018. Lalu menjadi koordinator acara Camping Quran akhir tahun 2018. Lalu menjadi staf acara di Expo UKM UNS tahun 2018. Menjadi koordinator humas MTQ UNS Sejawa tahun 2018. Lalu menjadi staf pengaduan Panwaslu UNS 2018, menjadi staf pengurus Muktamar ke-30 JNUKMI UNS 2018, lalu yang terakhir menjadi ketua pelaksana Sarasihan UKM Ilmu Quran tahun 2018. Untuk prestasi beliau yaitu banyak sekali ya, Masya Allah ya. Itu yang pertama menjadi dapat titel bronze medal di Advanced Innovation Jam Japan di lokasinya Japan 2019 dengan kompetisinya itu tingkat internasional ya. Lalu yang kedua ada winner official developer dalam sayembara aplikasi PKKMB UNS 2019. Itu lokasinya UNS tahun 2019. Tingkat kejuaraannya kampus. Lalu yang ketiga menjadi best delegate UNS Young Leader Movement atau biasa singkat SLM Solo di lokasinya Solo. Dalam tingkat kompetisi atau kejuaraannya itu ada Solo Raya. Lalu nomor 4 menjadi lulusan terbaik SMK Al-Islam Surakarta di Solo tahun 2018. Tingkat kompetisinya itu sekolah. Terus juara 1 Pink ITV X ITV Tour FIPA FWNS Solo dengan tahun 2015 dengan skala atau kompetisinya Solo Raya, yaitu yang terakhir menjadi juara 1 LKS SMK IT Support di lokasinya Solo tahun 2016 dengan tingkat kompetisinya atau tingkat kejuaraannya yaitu Solo Raya. Nah, untuk pertukaran pelajar dan summit itu menjadi partisipan dalam Fourth Street Student Internship Exchange Program dengan lokasinya yaitu Thailand tahun 2019, tingkat kegiatannya yaitu tingkat internasional. Untuk moto hidupnya sendiri dari beliau, yang pertama, jika waktumu tidak diisi dengan kebaikan, maka waktumu akan terisi dengan keburukan. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Yang kedua, moto hidupnya, jangan berhenti ketika kamu lelah, berhentilah ketika kamu selesai. Lalu selesaikanlah urusanmu dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusanmu. Yang terakhir untuk moto hidupnya, jika akhirat yang kamu tuju, maka dunia adalah jika akhirat yang kamu tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu CV dari pembicara kita, yaitu Mas Hijrah Assalam. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari beliau. Maka disiapkan teman-teman untuk memposisikan diri sebaik-baiknya, mungkin sambil mencatat atau sambil membawa slide juga nggak apa-apa. Jadi enak kalian, jadi tapi tetap mendengarkan di posisi terbaik kalian gitu. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Hijrah Assalam, monggo dipersilahkan. Tes, assalamualaikum. Suara saya masuk ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Mas. Sudah jelas ini suaranya atau perlu saya kencangkan lagi? Sudah jelas Mas, insya Allah. Oke, saya mulai lagi ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesempatan pada saat yang berbahagia ini, meski kita di tengah pandemi, tapi kita bisa bersua dengan media virtual yang seperti ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan tersampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk bisa bersamai beliau, merengkuh tangan beliau untuk bisa masuk ke dalam jannahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, saya sendiri sebenarnya juga sedang ada kegiatan, jadi ini juga meluangkan lagi di luar kota juga. Tapi semoga tidak mengurangi ya apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya sharing pada sore hari ini. Untuk yang pertama, saya ingin tanya sebenarnya, ini itu acara dari himpunannya. Jadi pesertanya himpunan dari internal teman-teman PLB atau dari luar juga ada? Ya Mas, ini acara dari himpunan HMP PLB, tapi untuk pesertanya itu umum Mas. Bukan hanya dari internal prodi, tapi umum. Mantap. Terus ini acaranya grand closing ya, berarti ini acara terakhir ya? Iya, udah masukin periode terakhir, jadi udah grand closing Mas. Oke. Kalau boleh tahu, sebelumnya sudah mengadakan berapa kali kajian ini teman-teman dari HMP? Kalau di HMP sendiri, di HMP PLB udah 4 kali kajian Mas, tapi 4 dari salah satunya itu ada kajian khusus muslimah, gitu Mas. Keren juga teman-teman himpunan yang di PLB ini bisa ngadain sampai 4 kali. Ya, doain istiqomah ya Mas. Amin. Oke, itu tadi intronya teman-teman. Jadi kita semua bisa dipertemukan seperti ini adalah juga sebagai pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita awali dulu acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya De Yusuf bisa di-share PowerPoint-nya. Mohon maaf Mas, yang nge-share dari saudari Rifdah ya. Udah. Oke, enggak. Bisa di full screen mungkin? Oke. Sudah ya. Oke. Pada sore hari ini, saya lupa tanggal berapa ya dikontak sama De Yusuf itu. Kayaknya nggak sampai seminggu yang lalu sih. Kayaknya 3-4 hari yang lalu saya dikontak untuk bisa ngisi di sini, untuk bisa sharing tentang, kalau saya lihat itu posternya tentang memanfaatkan waktu. Atau umumnya orang-orang itu nyebut dengan time management. Cuma mohon maaf nih untuk panitia, saya agak geser dikit nih untuk materinya.
bukan time management, tapi saya ingin lebih ke arah self management. Jadi pada sore ini kita akan sharing terkait dengan self management. Gimana kita bisa mengontrol diri dan apa sih trik-triknya untuk lebih bisa mengontrol diri, bukan mengatur waktunya, karena kita tentunya tidak bisa mengatur waktu, tapi mengontrol diri kita dengan cara memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, next. Oke, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sangat panjang lebar. Tadi sebenarnya ya dibacanya 1-2 aja nggak apa-apa deh, nggak usah dibaca semua juga. Kasihan teman-temannya nunggu juga. Tapi izin memperkenalkan diri lagi ya. Saya sendiri Hijrah Salam dari Pendidikan TIK UNES 2017. Sekarang posisi semester 7, baru ambil skripsi pada semester ini. Jadi ya nggak jauh-jauh amat lah sama teman-teman semua. Paling jauh kan angkatan 20 mungkin yang ada di sini. Oke, next. So, kita awali dulu dengan sebuah pertanyaan yang ada di yang muncul di layar teman-teman. What do we have in this world? Sebenarnya apa sih yang kita punyai? Sebenarnya apa sih yang kita miliki yang ada di dunia ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan retoris ya, untuk sesuatu yang pastinya teman-teman bisa menjawabnya. Tetapi saya ingin memancing pada teman-teman semua bahwa apa yang kita punya di dunia ini itu adalah waktu. Sebenarnya kita di dunia ini hanya dipinjami waktu oleh Allah. Karena jasad kita itu pun bukan punya kita. Ruh kita pun bukan punya kita. Dan semua yang ada di diri kita itu sebenarnya sejatinya bukan milik kita, tapi sejatinya adalah sebuah titipan. Tetapi satu hal yang Allah benar-benar kasih ke kita semua adalah waktu. Jadi kita semua akan berbicara tentang sebuah pemberian Allah ini, sesuatu yang dikasih Allah khusus buat kita, masing-masing satu persatu dari kita semua mendapatkan waktu. Maka marilah kita kulik ini sebenarnya apa sih yang dikasih oleh Allah dan apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini tadi atau hal ini tadi. Next. So, berlanjut lagi pertanyaannya. Sudah berapa hari teman-teman semua berada di dunia? Saya ingin tanya sih, yang terdekat aja deh. Saya ingin tanya Mas Yusuf. Kira-kira Mas Yusuf sudah berapa hari muncul di dunia ini, sudah berapa hari? Kalau dalam satuan hari mungkin belum pernah ngitung, Mas. Tapi kalau dalam satuan tahun baru sudah 21 tahun. Ya, oke. Terima kasih ya. Mohon maaf ya Mas Yusuf, saya unjuk-unjuk. Ya, Tadi yang lain deh. So, tadi Mas Yusuf menjawab bahwa beliau sudah berada di dunia sepanjang 21 tahun. Artinya kalau 21 tahun, ya 7.000-an hari ke atas lah. Mas Yusuf sudah berada di dunia ini sepanjang 7.000 hari. Kalau saya sendiri sudah mencapai 8.300 harian sampai di dunia ini, sampai pada hari ini itu usia saya adalah sekitar 8.700 hari. Dari pertama saya lahir sampai sekarang. Dan mungkin boleh teman-teman kayak kalkulasi sendiri, hitung sendiri gitu. Ya nggak usah strict banget, silakan dihitung aja. Ya jumlah usianya dikali dengan total jumlah hari, yaitu 365. Itu adalah jumlah hari teman-teman yang sudah teman-teman lalui, sudah teman-teman lewati sampai pada hari ini. Next. Nah, dan sebenarnya teman-teman semua, kita itu adalah sebuah kumpulan hari. Kita itu hanya melewati hari-hari kita, hingga kita sampai pada titik ini, hingga kita sampai pada pencapaian ini, sebenarnya kita hanya melakukan perulangan kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam bentuk hari. Ya, kalau ditanya siapa kamu, siapa kita semua, ya itu adalah hari-hari yang kita jalani. Itu adalah hari-hari yang kita lewati. Jadi maksud yang saya sampaikan di sini adalah kita semua terbentuk dari apa-apa yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, waktu-waktu yang kita lalui dan apa yang kita gunakan di dalam waktu itu. Jadi begitu pentingnya waktu ini untuk bisa membentuk kita
bisa menghancurkan kita atau semakin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Next. Nah, pada term of reference yang diberikan sama Mas Yusuf kepada saya, itu objektifnya ada beberapa. Tapi yang saya tangkap itu gimana caranya bisa mengingatkan teman-teman yang ada di sini. Tentunya saya sendiri juga perlu diingatkan ya. Kita kan belajar bareng di sini juga tentang gimana sih yang pertama soal waktu luang. Habis itu tentang waktu luang dininjau dari sisi ruhiyah, sisi agama kita. Habis itu waktu luang gimana caranya untuk bisa memanfaatkannya. Nah, saya ingin loncat saja ke bagian yang pertama. Kalau kita bicara soal waktu, Islam sendiri, agama kita sendiri itu secara khusus sangat strict terhadap waktu. Terbukti dengan beberapa parafrase dalam beberapa tulisan-tulisan ulama-ulama terdahulu kita, ataupun bahkan sabda Rasulullah SAW tentang waktu. Nah, di sini ada ini tadi. Ada noise. Oke, udah. Oke, saya mulai lagi ya. Jadi, kalau kita bicara tentang waktu, teman-teman semua, kita akan menarik dulu bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Waktu itu adalah sesuatu yang memang benar-benar kita miliki, itu adalah waktu. Terus, di sini dari Abu Barzah Al-Aslami, Nabi SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak hingga ia ditanyai mengenai satu, bagaimana dia menghabiskan umurnya, dua, ilmu yang dia dapatkan bagaimana mengamalkannya, yang ketiga, harta yang dia peroleh, dan yang keempat, gimana memanfaatkan harta yang dia peroleh sebelumnya, yang kelima, mengenai tubuh, gimana dia cara memanfaatkan tubuhnya. Kalau kita lihat teman-teman semua, yang disampaikan yang ada di sini, itu mau tidak mau, sebenarnya yang diuji, yang ditanyakan itu, gimana cara memanfaatkan sesuatu yang dikasih sama Allah. Gimana cara kita mempertanggungjawabkan apa yang dikasih sama Allah. Nah, yang pertama disampaikan itu adalah umur. Dan secara jelas disampaikan bahwa umur, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Jadi nanti ketika kita semua pada hari penghakiman, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir di sebuah lapangan besar, tidak ada naungan apapun di sana. Kita akan antri satu persatu, kita LPJ-an kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman di sini kan organisasi. Tahu apa itu LPJ? Tahu bagaimana riwahnya LPJ? Atau nanti ketika mau lulus kita akan sidang sama dosen-dosen. Nah, kita nanti di ujung hari kita juga akan melaksanakan hal itu lagi. Jadi kita akan melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang dipertanggungjawabkan, apa yang diujikan itu sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup dulu sampai kita meninggal besok. Dan poin penting yang ada di sini adalah umur itu sesuatu yang ditanyakan. Baru ilmunya, maksudnya apa yang dia masukkan ke otak dan gimana cara merealisasikannya. Hartanya, yang apa yang Allah kasihkan dengan karunia otak dan dia wujudkan hingga mendapatkan sebuah harta, gimana cara menghabiskannya sampai ke tubuh yang dipinjami oleh Allah juga. Tetapi kita yakin bahwa kita masih diberi kesempatan pada hari ini, artinya kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita semua. Next. Untuk selanjutnya, saya lupa ini perkataan siapa, saya lupa mencantumkannya ke sini, tapi
redaksinya jelas ya di sini. Ini diambil dari kitab Hilyatul Aulia. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka hilang pula sebagian dari dirimu. Jadi, kalau di sini disampaikan, mengulangin lagi apa yang saya sampaikan di awal, yaitu kita sebenarnya hanya kumpulan hari-hari. Jadi ketika kita ingin memperbaiki diri ataupun merusak diri, silahkan rusak hari kalian pada hari ini aja. Sekarang, maksudnya sekarang aja. Kalau misalnya mau memperbaiki ya sekarang, mau merusak juga sekarang waktunya. Karena kita semua itu adalah kumpulan hari-hari. Kumpulan hari-hari yang kita kerjakan sekarang, nanti akan membentuk diri kita sampai di akhir apakah diri kita menjadi semakin baik atau menjadi semakin buruk. Next. Kemudian satu lagi disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, cukup familiar ya teman-teman di sini semua. Bahkan ada lagunya juga. Di sini Rasulullah menyampaikan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Mari kita hitung satu-satu nih. 1. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. 3. Waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. 4. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. 5. Waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Dan mungkin inspirasi teman-teman yang memilih tema ini tentunya pada poin keempat. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Jadi nasihat ini begitu jelas, tapi satu hal yang berpola di sini, kalau teman-teman lihat, Rasulullah menyampaikan untuk bisa memanfaatkan apapun yang kita miliki sekarang. Bukan besok, bukan yang kemarin, tapi sekarang apapun yang kita miliki, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kita manfaatkan dengan benar-benar sesuatu yang hanya kita miliki itu ya hari ini aja. Bukan besok, bukan yang kemarin, tapi sesuatu yang kita miliki itu hari ini. Contohnya apa? Kalau di sini langsung disampaikan, waktu muda sebelum waktu tua. Posisinya kita sekarang muda. Kita akan sampai kepada titik di mana kita dibilang, kamu sekarang sudah tua. Waktu sehat sebelum sakit. Teman-teman kalau di sini sehat, tentunya akan sakit lagi. Dan yang sakit tentu akan sehat lagi. Dan di sini kita benar-benar dituntut untuk bisa memanfaatkan waktu sehat sebelum sakit. Waktu kaya sebelum fakir. Jadi kalau misalnya sekarang lagi punya, ya udah kita manfaatkan apa yang kita punya sekarang. Waktu luang sebelum waktu sibuk. Kita sekarang luang, teman-teman sekarang juga punya waktu, silakan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Yang kelima, waktu hidup sebelum waktu mati. Kalimat nasihat ini, jika kita laksanakan di dalam hidup kita, tentunya powerful sekali ya. Karena kita yakin pasti pertanggungjawaban nanti LPG-an di levelnya akhirat nanti nggak semudah LPG-an yang ada di dunia. Mungkin kita bisa nyelipin sedikit-sedikit, kita bisa berbohong sedikit-sedikit, tetapi kalau di akhirat kita nggak bisa ngapa-main. Maka silakan teman-teman ingat semua bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita benar-benar manfaatkan sekarang, bukan besok, bukan yang kemarin, tapi benar-benar mindset yang Rasulullah sampaikan itu kita mengapresiasi, kita memanfaatkan apa yang kita punya sekarang. Kalau teman-teman sekarang di semester 3, ya udah manfaatkan semester 3 dengan semaksimal mungkin. Kalau teman-teman posisinya di semester 5, jalankan semester 5 dengan semaksimal mungkin. Kalau teman-teman posisinya masih punya kedua orang tua, berbakti pada orang tua kedua-duanya dengan semaksimal mungkin. Kalau tinggal satu, berbakti dengan maksimal dengan satu-satunya orang tua kita. Dan semua hal yang ada di diri kita sekarang, silakan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu. Next. Nah, kita sekarang beralih langsung ke sesuatu yang teman-teman minta nih, teman-teman Nitya minta. Jadi kita akan bicara tentang manajemen waktu. Nah, kita awali dengan sebuah kalimat. Time is the only commodity that we can't
control. Waktu adalah satu-satunya komoditas yang tidak bisa kita kontrol. Tidak seperti minyak, tidak seperti gas, tidak seperti minyak goreng, tapi sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita kontrol itu adalah waktu. So, focus on what you can control and don't waste your energy on the things that you cannot control. Jadi karena kita tahu ternyata tadi di awal Rasulullah bilang silakan manfaatkan waktu. Beberapa ulama juga menyampaikan redaksi yang sama, silakan dimanfaatkan waktunya. Tetapi ternyata kita ngerti sesuatu yang nggak bisa kita kontrol itu adalah waktu sebenarnya. Karena waktu mau gimana pun ya tetap berjalan. Sekarang sekarang jam 16.26 dan berjalan berdetik-detik, ya ini akan berjalan terus, nggak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi saya ingin mengubah sedikit arah gerak pembicaraan kita. Bukan gimana kita memanajemen waktu, tapi gimana kita memanajemen diri kita untuk bisa memanfaatkan waktu. Next. Oke teman-teman, ada yang nggak familiar dengan gambar ini? Halo? Cukup Ada familiar yang tahu Mas di ini gambar apa? era sekarang. Gambar virus Mas. Oke, virus apa? Virus corona. Ini juga pertanyaan retoris aja ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang menimpa kita. Saya juga agak kaget juga ketika ini benar-benar sampai dan merubah hampir keseluruhan tatanan yang ada di diri kita, bahkan sampai ke tatanan dunia. Sesuatu yang kecil tapi benar-benar merubah kita semua. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini hadir pada Desember 2019 lalu, mungkin kita belum begitu merasakannya. Sampai ke tanggal 2 Maret 2020 kemarin, ternyata sampai ke Indonesia. Dan sekarang, setelah sekitar 7 bulan, si corona ini masih aja nangkring di dunia kita, ternyata memang mengubah sangat banyak hal-hal yang ada di diri kita. Contohnya, kita semua sekarang, saya yakin pasti di tahun kemarin acaranya ini pasti offline juga. Kita kumpul di sebuah acara seminar, duduk bareng, saya bisa lihat teman-teman langsung, teman-teman juga bisa berinteraksi dengan saya langsung, kita ngobrol bareng-bareng, kita benar-benar merasakan kebersamaannya, tapi sekarang berbeda. Dan ya beginilah adanya. Maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mari kita fokus terhadap sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, corona ini salah satu sesuatu yang bisa kita kontrol kan. Ya sudah, kita fokus ke gimana caranya meskipun di pandemi corona kita tetap bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Pokoknya saya juga sering sekali gitu. Beberapa kali ditanyai gitu. Beberapa kali seminar juga membahas tentang self development khususnya untuk bisa time management. Maka memang satu hal yang saya sampaikan, saya gaungkan terus-terusan, kita itu nggak bisa mengatur waktu. Mau gimana pun waktu nggak bisa kita atur. Tetapi yang bisa kita atur adalah diri kita. Jadi nggak usah berpusing-pusing gimana caranya memanfaatkan waktu, gimana caranya untuk bisa memanajemen waktu. Silakan kita lihat dulu ke diri kita, apakah kita sudah bisa mengatur diri kita dengan benar. Apakah kita bisa meregulasi diri kita? Apakah kita bisa benar-benar take control terhadap, kalau saya bilang organ-organ biologis yang ada di diri kita gitu, kita benar-benar kontrol loh. Kita kontrol mata kita kontrol hidung kita kontrol tangan kita, dan seluruh badan ini itu milik kita. Maka kita harus bisa mengontrolnya. Begitu. Next. So, selama pandemi COVID-19, jadi makin sibuk apa makin gabut? Monggo. Ada yang mau sharing selama pandemi ini, teman-teman jadi makin sibuk atau makin gabut? Kita santai aja ya teman-teman. Saya juga cuma 2017, saya nggak bapak-bapak, jadi santai aja teman-teman ngobrol sama saya.
ini juga pertanyaan retoris ya. Tentunya saya nggak mau bohong juga sih. Ya, selama pandemi 19 sejujurnya kita makin gabut. Karena kegiatan-kegiatan yang umumnya kita rasakan, umumnya kita laksanakan itu jadi online semua. Jadi kegiatannya ya kalau di rumah aja, kalau di kos aja, kalau di asrama aja. Ya nggak kemana-mana. Dan itu sangat memotong waktu kita. Maksudnya memotong waktu sibuk kita. Maksudnya kita awalnya perlu mandi. Ya memang kita mandi dulu sih kalau di rumah. Maksudnya kita persiapan, kita berangkat pagi, kita siap-siap, kita ngapain kayak ke kampus atau gimana. Sekarang nggak perlu. Kita cuma cukup duduk, diam, asal ada kuota internet, ya sudah kita langsung terhubung dengan pembicaranya, kita terhubung dengan dosen-dosennya. Jadi bisa saya katakan emang kita semakin terbuka peluang waktunya. Dan sangat pas sekali kalau bisa saya bilang teman-teman PLB mengangkat tema ini karena ya nggak sedikit gitu. Bahkan kayaknya banyak banget deh. Ketika waktunya sangat luang itu malah melakukan hal-hal yang negatif. Ketika waktunya banyak itu malah melakukan macam-macam. Jadi kalau di kampus dia bisa gini, bisa gitu, dia bisa aktif, dia bisa apa. Ketika di rumah nggak bisa apa-apa. Maksudnya dia malah tiduran, dia malah ngapa-ngapain. Dan ya begitulah. Jadi mahasiswa balada hidupnya mahasiswa ya seperti itu. Dan beruntungnya kita merasakan pandemi COVID di masa mahasiswa, sehingga kita nanti ketika sudah ya nanti 20-30 tahun lagi kita bisa cerita ke anak cucu kita. Begini nak, dulu bapak pas kuliah itu ya nanti sekolahkan teman-teman cerita ke anak turunnya. Next. So saya ingin berbagi sedikit tips. There are several tips for your self management. Next. Wah, ini belum ganti ya? Oke, enggak. Ini aja. Jadi teman-teman semua, ini perlu saya revisi ya. Kayaknya saya ngupdate, tapi cuma di sini belum update secara online di PPT-nya. Teman-teman harus tahu apa yang disampaikan oleh kayaknya banyak orang, bahwa kita ngerti ya. Tentunya waktu ini kan berjalan terus. Dan kita tahu betapa susahnya ngatur waktu, betapa susahnya ngatur diri kita untuk bisa stretch on the plan, stretch on our goals, stretch on ya benar-benar self controlling kita itu memang sulit. Nah, sebenarnya kita perlu memahami dulu bahwa waktu itu hanya bisa diisi oleh satu hal. Waktu itu nggak bisa diisi antara hak dan batil, itu nggak bisa. Waktu itu hanya bisa diisi yang hak. Waktu itu hanya bisa diisi dengan yang baik atau yang buruk, atau bukan dan. Jadi pilihannya cuma satu. Kalau teman-teman sekarang nggak melaksanakan hal yang baik, itu artinya teman-teman melakukan hal yang buruk. Mudahnya, ketika teman-teman tidak melakukan hal yang baik, artinya teman-teman kalau misalnya ini sekarang nggak baik, nggak ngapa-ngapain. Gabut itu pun menyia-nyiakan waktu. Gabut itu pun sesuatu hal yang bisa mengarah ke negatif. Ataupun nanti ketika gabut, ketika nggak ada kerjaan ngapa-ngapain, mulailah tangannya scroll-scroll macam-macam. Mulailah menghubungi macam-macam. Mulailah membuka yang macam-macam. Atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan ini diringkas oleh seorang cendekiawan muslim kita, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyampaikan bahwa jika waktumu tidak diisi dengan kebaikan, maka waktumu akan terisi dengan keburukan. Jadi ini kalau misalnya dibuat notasi matematisnya, ada sebuah variabel, waktu itu hanya bisa diisi dengan keburukan atau kebaikan. Tidak bisa keduanya. Jadi ya salah satu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita semua
harus semakin aware kepada diri kita sendiri ketika kita sedang menjalani hari, sedang menjalani kegiatan gitu. Kita silakan berkaca gitu. Kita silakan untuk bisa ya bukan muhasabah yang berat-berat sih, ya cuma kayak mempertanyakan pada diri kita. Kayak aku sekarang lagi melakukan hal yang baik atau yang buruk ya gitu. Aku sekarang lagi ngapain ya? Ya kita mempertanyakan diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita sendiri dan tentunya hati kita nggak akan bohong. Hati kita nggak akan membohongi kita sendiri. Nanti teman-teman akan bisa menjawabnya, akan mengerti sendiri. Hari-hari teman-teman itu dipenuhi dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Dan tentunya silahkan diisi dengan hal-hal yang baik, apapun itu. Mau hal-hal kebaikan soal akademis, teman-teman mengejar tugasnya atau apapun, hal-hal yang bersifat pribadi, teman-teman self-improvement, teman-teman misalnya improve fisiknya teman-teman, misalnya teman-teman ada yang overweight ya dikurangin berat badannya, ada yang underweight ya berusaha untuk bisa membentuk badannya, ataupun ya yang lainnya lah soal fisik gitu. Misal apapun sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diri teman-teman, terlebih bermanfaat bagi orang lain. Itu tadi pengertian tentang bahwa waktu itu hanya bisa diisi dengan satu kegiatan, bukan satu kegiatan. Maksudnya waktu itu hanya bisa diisi dengan kebaikan atau keburukan. Kalau nggak kebaikan artinya teman-teman sedang melakukan hal yang buruk. Ini juga menjadi patokan bagi saya, dan ketika saya menjalani hari-hari ya beberapa kali ini sudah saya lakukan, ini juga disampaikan oleh guru saya yang sebelumnya, yaitu ya silakan gitu dipertanyakan ketika kita menjalani hari, kita tanya ke diri sendiri, aku sekarang lagi melakukan hal baik, ya melakukan hal yang baik atau hal yang buruk ya. Kalau misalnya tahu kalau teman-teman sekarang melakukan hal yang buruk, silahkan diganti dengan hal yang kebaikan. Sesimpel itu sebenarnya. Tetapi kalau berhenti di sini tentunya gantung banget. Makanya oke, next slide dulu. Kita lanjut dulu, next. Oke. Satu hal, setelah kita memahami bahwa waktu itu hanya bisa diisi dengan yang baik atau yang buruk, teman-teman harus bisa mengontrol kegiatannya dengan cara, ini disampaikan di bukunya Stephen R. Covey, di buku Seven Habits for Highly Effective People. Teman-teman cari aja, bukunya itu bestseller internasional. Saya lupa ini poin berapa. Kalau nggak salah poin kedua atau poin pertama ya. Oh, yang pertama itu soal proaktif. Yang kedua itu baru first thing first. First thing first itu adalah konsep di mana teman-teman melakukan apapun yang harus teman-teman lakukan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Bukan lakukan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau teman-teman benar-benar tancapkan mindset ini, tentunya nanti akan ngerti sendiri gitu. Oh, aku sebenarnya harus ngapain sih? Ya, saya sendiri pun juga tidak bisa membaca kegiatan teman-teman satu-satu, tapi kita sendiri bisa berkaca gitu. Apa sih yang wajib gitu? Kan bahkan di dalam beribadah juga kita melaksanakan hal yang wajib dulu baru yang sunnah. Nggak ada artinya teman-teman mau sholat duha setiap hari kalau teman-teman nggak sholat subuh. Nggak ada artinya teman-teman sholat tahajud tiap hari tapi teman-teman nggak sholat isya. Ini juga konsepnya sama. Nggak ada artinya kalau teman-teman hanya melakukan hal yang remeh-temeh terus, tapi yang wajib nggak dilakukan. Ya kalau sekarang posisinya kita mahasiswa, ya silakan dilaksanakan apa-apa hal yang menjadikan teman-teman masih mahasiswa dan mencapai untuk menyelesaikannya. Apapun hal itu. Mau tugas, mau TS, mau project, mau skripsi, mau magang, mau apapun itu. Lakukan dulu. Baru nanti kegiatan yang lainnya dimasukkan setelah kegiatan yang paling utama. Jadi teman-teman kalau menjalani hari, misal nih, kalau saya sendiri melakukannya ya seperti itu. Jadi, tapi saya sendiri jujur masih kurang bisa istiqomah juga. Untuk bisa melakukan planning itu pada hari yang sebelumnya. Jadi sebelum tidur,
setelah kita menjalani hari 24 jam sampai kita waktunya tidur, misal jam 10 atau jam 11, kita udah wudhu, kita udah sikat gigi, kita udah cuci muka, macam-macam, cuci kaki, sampai ke tempat tidur, tentunya kan ada ibadah-ibadah yang dituntunkan, ibadah-ibadah yang disarankan untuk bisa diamalkan. Dari mulai membaca ayat kursi, atau kemudian bisa wudhu dulu, baca Al-Mulk, dan macam-macam. Sempatkan untuk teman-teman memikirkan besok itu mau ngapain. Jadi nggak langsung tidur aja, tapi kita pikirin gitu dulu, besok aku mau ngapain ya gitu. Atau bagusnya juga sebelumnya juga kita dalam menjalani hari kita juga mempunyai planning yang bagus. Tapi sesuatu yang kayak langkah pertamanya yang paling baik itu, ya itu tadi, teman-teman level pertamanya silakan kalau sebelum kita tidur kita memikirkan gitu, hari besok kita mau ngapain. Itu dulu, nanti sampai itu bisa dilakukan terus, teman-teman ngerti besok itu melakukan apa, nanti bisa beralih ke tingkat yang selanjutnya. Tapi nanti kita jelasin untuk waktu lain dulu. Next. So, mungkin teman-teman umum banget ya ketika bilang silahkan atur prioritasnya, atau apalagi ya, manajemen prioritas atau apapun itu. Tetapi saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda lagi. Jadi saya memang suka ngasih sesuatu yang berbeda. Nggak umumnya gitu dikasihkan ke orang-orang ketika meminta sebuah sharing soal manajemen waktu. Mari kita lihat gitu loh, sebenarnya apa sih prioritas kita. Nah, kalau mudahnya silakan teman-teman berkaca sendiri, saya juga berkaca gitu sekarang. Prioritas kita yang sebenarnya itu adalah apa yang kita lakukan sekarang. Jadi misalnya teman-teman ditanya ini, lagi ngapain gitu, misalnya posisi lagi chattingan, terus ada pertanyaan gitu, prioritasmu pekan ini ngapain sih gitu, atau prioritasmu hari ini ngapain sih? Misal kita ngejawabnya, aku mau ngerjain tugas ini nih, mau menyelesaikan tugas ini karena deadline-nya besok gitu. Tapi posisi kita lagi chatting. Sebenarnya itu bukan benar-benar prioritas kita. Prioritas kita sekarang kalau pada waktu itu ya megang HP. Dan sebenarnya mudah sekali kita mengidentifikasi prioritas kita, skala prioritas kita. Ya silakan dilihat gitu, dalam satu hari kita itu lebih banyak melakukan hal apa. Itu yang jadi prioritas kita. Jadi kalau misal nanti teman-teman mendapatkan materi tentang misal ada 4 kuadran prioritas, dari yang penting, tidak penting, penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Itu semua nggak akan ada artinya ketika teman-teman nggak ngerti sebenarnya gimana sih menerapkan itu dengan cara ya melihat bahwa benar-benar kalau misalnya skala prioritas itu your action are your real priorities. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu ya sebenarnya itu prioritasnya. Gitu ya, kayak dapat poinnya ya teman-teman. Jadi mudah sekali untuk mengidentifikasi prioritas kita. Ya udah yang kamu lakuin sekarang itu ya itu prioritasmu. Makanya, nah setelah kita tahu nih ternyata prioritas kita itu ya benar-benar yang kita lakukan sekarang gitu. Misalnya teman-teman udah ngerti deadline-nya tugas hari Ahad besok, Ahad sore gitu. Teman-teman masih sempat-sempatnya ya chattingan lah atau main lah atau mana. Jadi memang benar-benar kalau bisa saya bilang ya malah menyelesaikan tugas itu belum jadi prioritas teman-teman. Semudah itu. Nah nanti tahap selanjutnya ketika teman-teman bisa mengidentifikasi apa sebenarnya yang disebut dengan prioritas, silakan teman-teman baca soal 4 kuadran prioritas. Saya lupa singkat namanya itu Max Howard apa ya? Max Howard kuadran apa ya? Nanti teman-teman cari tahu aja. Saya belum sempat mencantumkannya karena kalau saya tulis di situ jadi banyak banget nanti. Pokoknya ada 4 kuadran. Ini Matrix Eisenhower. Matrix Eisenhower atau 4 kuadran prioritas. Silakan teman-teman cari tahu.
saya tulis ya, matriks Eisenhower. Aduh, salah. Bentar. Atau juga ada 4 kuadran prioritas. Nah, itu sebenarnya cuma di bagaimana kita bisa memanajemen kegiatan kita. Nanti juga ada namanya 3D atau 4D. Jadi sebuah kegiatan itu nanti teman-teman bisa bagi apakah waktu itu kegiatan itu benar-benar teman-teman harus lakukan do it atau nanti delegate it. Jadi kalau misalnya sebuah kegiatan sebenarnya nggak perlu banget kita lakukan, tapi kita bisa delegasikan ke orang lain, ya udah delegasikan. Atau mungkin sesuatu yang nggak bisa teman-teman, nggak bisa banget, sebenarnya nggak perlu banget, terus juga nggak penting-penting amat, ya udah nggak usah dilakuin gitu. Nanti teman-teman belajar itu. Tapi sebelum sampai ke situ, teman-teman harus pahami dulu nih bahwa prioritas itu sebenarnya yang teman-teman lakukan sekarang. Itu mudahnya. Next. So, ini juga sebenarnya umum banget ya. Cuma saya sekarang cantumkan satu poin yang benar-benar penting dari pemasangan sebuah habits in ourselves. Jadi, kita adalah produk dari kebiasaan kita, dari hal-hal yang sepele, dari mulai kita apa yang kita lakukan setelah bangun, kita ngecek HP atau ngapain atau dikir, ayo, atau kita pas mandi, kita ngebersihin gigi dulu atau cuci muka dulu, atau kita pas makan, sisi piring mana dulu yang kita ambil, atau kita pas ambil nasi di warung, kita ambil yang nasi yang bagian panas atau bagian dingin. Itu sebenarnya semua adalah produk dari habits atau kebiasaan diri kita. Nah, kita ngerti diri kita dibentuk oleh habits, maka sangatlah bijaksana kitanya untuk kita bisa membentuk habits itu menjadi habits yang baik, karena habits itu kontekstual, habits itu bisa baik dan bisa buruk. Tetapi saya ingin kasih poin dulu bahwa proses membentukkan habit itu dinamakan dengan habit loop. Teman-teman cari tahu ya soal habit loop. Saya ketik lagi ya. Oke, terima kasih Mas Yusuf mengingatkan. Habit loop. Kalau teman-teman mau baca, silakan baca bukunya Atomic Habits dari James Clear yang tadi quotes hitam soal prioritas itu saya ambil dari buku beliau juga. Tapi saya ringkas nih buat teman-teman, nggak perlu baca buku 400 halamannya, tetapi isi dari buku Atomic Habits itu adalah tentang apa yang disampaikan di kalimat di bawahnya. Ada cue, ada routine, ada rewards. Teman-teman harus tahu kunci-kunci pembuatan sebuah kebiasaan. Ada namanya cue atau tanda, ada namanya rutinitas atau kegiatannya, ada yang namanya reward atau apresiasi setelah kita melaksanakan kegiatan itu. Nah, ini challenge aja nih buat teman-teman, kalau misalnya biar lebih mudah, silakan besok pagi gitu, setelah teman-teman bangun, habis sholat, habis tahajud nih, insya Allah, habis tahajud ya kan, sholat subuh, dari mulai sholat fajarnya, habis sholat subuh silakan tentukan teman-teman habis sholat subuh mau ngapain. Tapi pastikan kegiatan itu adalah kegiatan yang bagus. Bisa baca buku, bisa ngaji, bisa apa. Tapi yang saya sarankan tentunya ngaji ya, karena ini disampaikan juga di Al-Quran bahwa malaikat itu menyimak bacaan kita ketika kita di pagi hari. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau berdoa untuk umatnya, beliau berdoa untuk kita semua, semoga kita semua menjadi umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Silakan teman-teman besok pagi nih, saya challenge buat teman-teman semua, habis subuh enggak tidur lagi. Habis subuh silakan baca Al-Quran, buka Al-Qurannya, baca 1 lembar, 2 lembar, atau bisa 1 juz kalian. Besok dulu, kalau misalnya bisa sudah, silakan dilaksanakan selama sepanjang 7 hari dan itu dicatat. Dan diukur sendiri ya teman-teman, nggak perlu ngikutin standar orang. Kita semua mempunyai garis start yang berbeda, kita juga mempunyai garis finish yang berbeda. Jadi kalian
semua nggak usah insecure ketika melihat orang-orang kok dia udah sukses banget. Ya memang karena garis kita start di awal berbeda, finish kita juga nanti berbeda. Itu dulu mungkin yang ingin saya sampaikan tentang habits. Jadi nanti setelah teman-teman melaksanakan hal itu, setelah bisa membaca Al-Quran, silahkan dikasih reward. Misalnya nih, dari pagi setelah bangun, teman-teman tahan dirinya nggak pegang HP. Boleh pegang HP setelah membaca Al-Quran. Dan itu lakukan aja. Lakukan aja selama 7 hari dulu. Tapi sebenarnya teman-teman semua, dalam membentukkan habits itu minimal dilaksanakan selama 30 hari. Jadi betapa kerennya umat Islam, betapa kerennya Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa ada ibadah yang kita laksanakan selama 30 hari kan, puasa Ramadan kan, itu sebenarnya sudah settingan default ke diri kita. Kalau ibarat komputer, settingan pabrikan diri kita itu untuk membuat sebuah kegiatan habits itu adalah 30 hari. Maka lakukan yang tadi aja dulu, silahkan besok pagi jangan tidur lagi, silahkan baca Al-Quran. Dikontrol sendiri, laksanakan selama 7 hari, kalau 7 hari selesai, laksanakan selama 30 hari. And trust me, itu akan mengubah diri teman-teman. Next. So, satu hal juga, ini susah mengatur prioritas. Mas, kok susah banget ya? Aku sebenarnya ngerti gitu, tugasnya tuh besok, cuma kok gimana ya? Ya gimana gitu, maksudnya ya susah. Ya sebenarnya tahu gitu kalau tugasnya besok, cuma kok berat gitu ya ngerjainnya. Maka saya ingin menyampaikan satu hal yang jadi pengingat khusus dari saya. Saya lupa dapat kata-katanya ini di mana, cuma ini tuh powerful banget. Silahkan teman-teman kalau misalnya merasa susah mengatur prioritas hidup di dunia, silahkan baca kalimat yang ada di bawahnya. Selesaikan urusanmu dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusanmu. Jangan-jangan ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita dalam kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya kita lakukan, bahkan itu urusan dunia, ternyata ada sesuatu yang kita itu lupa. Karena kita itu nggak menyelesaikan urusan kita dengan Allah, maka Allah mengacaukan kegiatan kita karena kita gagal memprioritaskan hidup kita. Karena kita terlalu lalai sampai kita lupa ada sesuatu yang harus kita selesaikan dulu sebelum kita nuntut urusan kita diselesaikan, yaitu urusan kita dengan Allah, yaitu urusan kita dengan Sam Ilahi Rabbi, yaitu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan teman-teman semua, tadi saya sampaikan bahwa dari awal waktu itu penting, kemudian cara mengatur waktunya, tetapi di akhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa prioritas yang harus kita tetapkan yang pertama itu adalah prioritas kita untuk bisa menyelesaikan urusan kita dengan Allah, menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Baru nanti insya Allah dengan kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita dalam setiap agenda-agendanya, mendahulukan kita dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, mendahulukan kita dalam setiap berkah-berkah yang Allah sampaikan kepada seluruh umat yang ada di dunia. Mungkin seperti itu teman-teman semua. Jadi mungkin kesimpulan yang ingin saya sampaikan, tapi teman-teman bisa sih ngambil kesimpulan yang lain. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, sebelum teman-teman semua bisa mengatur, memanajemen diri dengan baik, silahkan atur diri teman-teman semua untuk bisa memanajemen diri kita, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Nggak usah bertanya macam-macam, kenapa kok kita susah ngatur waktu, kenapa kita kok susah ngerti deadline nggak dikerjain. Jangan-jangan kita juga punya tugas, kita juga punya kewajiban, yaitu kewajiban menyembah kepada Allah aja kita nggak laksanakan. Maka jangan berharap banyak orang sesuatu yang jelas-jelas. That's our purpose of life today and yesterday and sampai masa depan, in the future. Itu purpose of life kita. Kita belajar juga untuk bisa mendekati kepada Allah, kita kuliah juga sebenarnya mencari berkah kepada Allah. Maka saya akan kembalikan semua urusan kepada Allah. Saya sampaikan lagi, selesaikan urusanmu dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan
urusan. Tanamkan dengan dalam diri teman-teman. Silakan dicatat, silakan jadikan quotes, silakan terserah monggo teman-teman. Ini juga menjadi pengingatan bagi saya terhadap semua kegiatan saya, terhadap semua kegiatan-kegiatan kita semua. Silakan selesaikan urusan kita sama Allah, baru insya Allah kita akan selesaikan urusannya sama kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Next. Waduh, ini juga belum ganti. Jadi teman-teman semua, sebenarnya ini sudah saya ganti ya, cuma kok ternyata kanvanya yang dibuka ini agak beda nih. Saya ingin menyampaikan satu hal sih teman-teman. Bentar ya, saya coba buka komputer dulu ya. Sebentar, tunggu dulu. Itu linknya ternyata belum update. Oke. Saya ingin menyampaikan satu hal ini ya pada teman-teman. Jadi itu quotes-nya kan dari orang barat ya, orang non muslim ya. Saya ingin ngasih quotes ke teman-teman itu quotes yang ya kita itu nggak kekurangan kok tokoh-tokoh keren. Kita aja yang nggak tahu. Oke, saya ingin menyampaikan satu quotes yang disampaikan oleh Mas Edi Arhamas. Teman-teman juga pasti sudah masyhur dengan beliau. Oke, quotes-nya berbunyi seperti ini. Aku berharap kita bisa melakukan apa yang Salahuddin telah lakukan. Ada gelap, tak dikutuk, tapi disikapi dengan menjadi cahaya. Ada masalah, tidak lari, tapi disikapi dengan sikap kesatria. Ada zona yang berat, tidak putus asa, tapi malah menjadi bahan bakar untuk menuju puncak penuh bangga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, mungkin tentunya banyak kesalahan yang saya sampaikan tadi. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya, sungguh itu saya bersaksi bahwa semua itu datang dari Allah SWT. Sekian, mungkin ini saja. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hijrah Assalam ya sudah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa ya tentang self management dari apa yang waktu itu tidak bisa kita ubah, tapi ubahlah sesuatu hal yang pastinya bisa kita ubah. Jadi memaksimalkan apa yang ada saat ini untuk ya yang bisa kita ubah itu masa depan ya. Kalau masa lalu memang ya udah masa lalu nggak usah disesali. Ya yang bisa ubah itu masa depan untuk memperbaiki masa lalu seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau memiliki pertanyaan gitu untuk tentang materi yang disampaikan oleh Mas Hijrah. Bisa langsung menyalakan mic atau bisa ditulis di kolom komentar ya, kolom chat ya. Oh, udah ada yang masuk ya. Jadi udah disiapkan dari tadi, Masya Allah. Oke, pertanyaan dari Halimatus Sa'diyah. Oke, Assalamualaikum, saya Halimatus Sa'diyah dari FIB UNS, izin bertanya. Pertanyaannya, kadang ketika mengerjakan suatu hal, misalnya saja tugas, di situ kita menginginkan hasil yang sempurna, sehingga proses pengerjaannya lama karena sangat begitu memperhatikan detail. Akan tetapi justru hal itulah yang ternyata cukup banyak membuang waktu. Lalu adakah tips dan trik Mas dalam mengatur waktu terutama terkait hal tersebut? Silahkan Mas Hijrah mungkin bisa langsung menjawab. Oke, pertanyaan dari Mbak Halimatus Sa'diyah. So, actually sebenarnya saya juga struggling tentang ini. Saya sendiri juga berjuang gitu. Aduh, ini kalau nuntut bagus tuh kok nggak jadi gitu. Tapi kalau nggak bagus kok gimana gitu ya. Mudahnya seperti kita perfeksionis. Kita pengen sesuatu hal yang bagus, tetapi ngerjainnya lama. Ini saya tulis sendiri di notes saya. Sebentar, saya cari notes-nya terlebih dahulu. Saya tulis di notes. Nah, mungkin ini juga bisa teman-teman coba ya. Ini, jadi posisinya saya sendiri, kelihatan nggak sih? Saya melakukan, nanti saya kirim aja di chat. Saya mendaftar prinsip-prinsip hidup yang saya punya sekarang. Dan salah satu prinsip yang saya punya ternyata itu perfeksionis. Atau kalau saya tulis sebenarnya bukan perfeksionis, cuma nuntut bagus, tapi pengerjaannya jadinya lama. Setelah saya evaluasi sepanjang
ya selama ini saya tulis, saya evaluasi gitu. Ternyata nuntut bagus itu bagus, nuntut sempurna itu baik. Tetapi ada satu hal yang harus kita laksanakan sebelum menjadi sempurna, yaitu apa? Tuntas. Apapun itu tuntas, tuntas. Tanamkan dalam diri teman-teman, tuntas. Apapun tugas kita, apapun kerjaan kita, nggak akan ada artinya kalau itu melebihi deadline. Misal, kita nuntut skripsi kita bagus, kita pengen skripsi kita bla 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 macam-macam. Sama aja teman-teman kalau nuntut bagus-bagus tapi nggak lulus. Ada tugas. Misal project bikin sesuatu. Kita pengen sesuatu ini bagus, sesuatu ini berdampak gitu. Tetapi pengerjaannya jadinya lama, tapi malah nggak jadi sesuai tanggal yang ditentukan. Itu nggak ada artinya. Sesuatu hal yang benar-benar, kenapa saya bisa menyampaikan hal ini, karena ya ada pengalaman tersendiri gitu, bahwa ketika kita sendiri kayak menuntut diri melakukan hal yang terbaik, tetapi malah melupakan satu hal yang wajib, yaitu menuntaskan tugas itu adalah fokus kita yang salah, fokus kita yang tidak terarah, fokus kita yang tidak benar. Jadi saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, ini juga pesan bagi saya sendiri. Satu prinsip pertama yang saya tulis di daftar prinsip hidup saya, itu adalah tuntas. Semua tugas yang disampaikan, semua tugas-tugas, semua kerjaan-kerjaan, tuntas. Kalau misalnya baca buku, ya baca buku sampai selesai. Kalau misalnya mengerjakan tugas, ya mengerjakan tugas sampai selesai. Nggak, itu wajibnya dulu, laksanakan wajibnya dulu. Seperti kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, wajibnya dulu. Nggak akan ada artinya teman-teman sholat duha setiap hari kalau teman-teman nggak sholat subuh. Nggak akan ada artinya teman-teman sholat nggak akan ada artinya teman-teman sholat, ya kembali tadi ya, teman-teman mau sholat tahajud tiap hari kalau teman-teman nggak sholat isya. Maka sebenarnya keinginan untuk menjadi baik itu bagus, keinginan untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita itu bagus. Tetapi ada satu prinsip yang harus kita pegang. Sebagus-bagus apapun apa yang kita buat, sebagus apapun kerjaan yang diberikan kepada kita, satu hal yang harus kita capai adalah tuntas. Jadi meningkatkan standar itu bagus, meningkatkan kerjaan, meningkatkan standar kita dalam sebuah pekerjaan itu sangat bagus. Tapi silakan itu diletakkan setelah prinsip yang pertama tadi, yaitu apa? Tuntas. Apapun kerjaan teman-teman silakan dilaksanakan dengan tuntas. Nggak perlu muluk-muluk, yang penting itu selesai dulu. Begitu sih. Kayaknya itu juga masalah bagi saya. Jadi saya mungkin membawaannya emosional karena that was my problem too. Jadi kita kebetulan masalah kita sama nih, atau mungkin masalah yang semua yang ada di sini gitu. Masalahnya di situ sih. Terus kemudian sebenarnya bagus. Saya juga apresiasi Mbak Alimatus Adiah ketika mungkin mempunyai sebuah pekerjaan atau apa yang kita nuntut bagus, tapi malah pekerjaannya lama. Itu ini disampaikan juga oleh Dr. Gamal Al Bin Said, teman-teman tentu tahu kan. Di luar sana nggak akan ada artinya teman-teman mau lulusan mana, nggak akan ada artinya teman-teman sepintar apa. Yang penting itu adalah manfaat yang teman-teman berikan ke orang lain. Jadi mereka itu benar-benar menerima ya manfaatnya aja. Juga kalau misalnya tugas atau gimana atau target-target kita kepada hubungannya dengan orang lain, tentunya kan mereka punya ekspektasi gitu. Ekspektasinya ya memang kita perlu memenuhi ekspektasi itu, tetapi kita harus sebelum sampai ke ekspektasi itu, pastikan hal itu bisa tercapai. Pastikan itu bisa dicapai. Jadi nggak perlu muluk-muluk, yang penting tuntas dulu. Kalau yakin banget bisa tuntas, kalau yakin banget bisa dilaksanakan dengan maksimal, ya why not kita tingkatkan
kita tingkatkan standarnya, kita tingkatkan tingkatannya. Tapi satu hal, silahkan teman-teman juga laksanakan ini. Kalau misalnya teman-teman punya target, posisi sekarang masih punya target, aku kayaknya kemarin baru baca buku ini, terus pindah ke buku lain. Aku lagi ngerjain ini kok pindah lagi di kegiatan lain. Aku sekarang lagi main laptop nih, tiba-tiba ada chat, aku pindah ke HP. Itu prinsip yang salah dalam jalan hidup. Kalau misalnya ada kerjaan, hilangkan semua distraksi, tuntaskan pekerjaannya. Kalau misalnya teman-teman sekarang posisi mau ngerjain tugas, ya tunggu dulu HP-nya nanti dulu. Tuntaskan tugasnya yang ada di sekarang. Kalau misalnya chatting sama dosen, ya tuntaskan sama chatting dosennya dulu. Chatting temennya dipinggirkan dulu. Dan semua hal silahkan laksanakan, tuntaskan. Jangan dipotong-potong. Karena saya lupa perkataan ini perkataan siapa juga. Tetapi nggak tuntas dalam satu kegiatan itu akan membawa dampak besar ke kegiatan yang lainnya. Jadi kita kebiasa untuk melaksanakan kegiatan hanya setengah-setengah. Jadi silakan dituntaskan semua pekerjaannya. Tuntas dulu baru yang lainnya. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih kepada Mas Hijrah. Mungkin dari Mbak Halimatus ada feedback. Oh, udah. Syukron kasiran atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Bisa langsung on mic atau bisa diketik di kolom chat ya mungkin ya, teman-teman. Mari teman-teman, misal ada yang mau ditanyakan mumpung Mas Hijrah masih di sini ya, masih dalam forum di sini, karena Mas Hijrah ini keren banget orangnya ya. Lalu lalangnya di dunia ini, baik di dunia akademik, dunia keagamaan maupun dunia non-akademik pun juga sungguh luar biasa dari CV yang dibacakan di awal tadi, seperti itu. Oh, ini dari Mbak Anatia Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari FKIP izin bertanya. Terkadang kita mendapatkan banyak amanah atau tanggungan yang menurut kita pribadi itu terlalu banyak, dan kita tidak akan mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Dari fenomena itu, apakah kita perlu mengetahui batas dari diri kita? Atau kita yang sebenarnya belum maksimal dalam berusaha? Atau seperti apa ya, Mas? Terima kasih. Mungkin dari Mas Hijrah bisa langsung menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ana Atia Rahmawati Zahra. Ini sebenarnya juga pertanyaan yang sepertinya memang kita rasakan bersama-sama. Ketika kita punya beberapa tanggungan dan kita yakin bahwa itu tanggungannya sudah sangat banyak, terus kita berpikir gitu, aduh ini kok banyak banget sih gitu, apakah kita sebenarnya ini kita mampu beneran atau kita sendiri yang belum maksimal dalam melaksanakan peran itu. Kalau hal yang seperti ini, ibaratnya nih, kalau case-nya seorang mahasiswa kan misalnya dapat amanah yang di sini sama dapat amanah yang di sini, dan itu berjalan secara simultan, secara berbarengan. Terus kita mikir, oh kok ini kok bentrok terus ya gitu. Maka kita bisa berkaca terlebih dahulu, apakah ini kalau konteksnya amanah ya, atau tanggungan, misal kuliah juga atau apa juga, silakan kita lihat terlebih dahulu yang wajibnya itu tercover atau enggak, yang wajibnya itu terlaksana atau enggak. Kalau misalnya case-nya organisasi atau kuliah, silakan diperiksa apakah kuliahnya itu berjalan dengan baik atau tidak, apakah kuliahnya itu berjalan dengan maksimal atau tidak. Kalau misalnya organisasi gitu, apakah organisasi yang, kan kita punya preferensi organisasi masing-masing, kayak organisasi yang kayak benar-benar kita pengen banget, ataupun kita kebetulan kemarin itu daftar kemudian diterima dan kebetulan cocok sama tempat itu, ataupun nggak cocok juga nggak apa-apa. Silakan diperiksa terlebih dahulu wajibnya itu terlaksana atau enggak. Kalau sudah kita membaca gitu, yang wajibnya itu udah terlaksana atau belum ya gitu. Kalau misalnya sudah terlaksana, artinya kita bisa menambah kegiatan yang lainnya.
mungkin prinsip ini saya ulang-ulang ya. Silahkan laksanakan dulu yang wajib, baru laksanakan yang sunnah. Jangan sampai sesuatu yang wajib itu kita lepas hanya untuk hal yang sunnah atau apapun itu. Konteksnya bisa dibaca sendiri ya. Yang wajib mana, yang sunnah mana, teman-teman bisa membacanya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah membaca, case-nya misal kuliah sama organisasi. Oh, ternyata kuliahku masih jalan. IPK aku masih stay on the track. IPK aku masih standar. Masih bagus. Aku kuliah juga nggak keteteran. Oh, berarti kalau misalnya seperti ini, artinya aku sebenarnya bisa itu aktif di beberapa organisasi juga bisa. Terus misal kita mau lomba atau mau apa, silakan wajibnya dibaca terlebih dahulu. Kalau misalnya memang yang wajibnya itu nggak keteteran, wajibnya itu nggak kacau-kacau banget, artinya sebenarnya masih ada peluang gitu. Tapi kalau misal sesuatu yang sunnah atau sesuatu amanah yang kalau misalnya kita bikin leveling sebuah amanah yang pertama itu apa, amanah kedua apa, amanah ketiga apa, kita leveling mana yang paling penting, benar-benar nggak bisa kita delegasikan ke orang, nggak bisa kita alihkan ke orang lain, kita daftar. Kalau gampangannya ya amanah utama kita bertanggung jawab kepada orang tua untuk kuliah, ya kan? Kita kan tentunya bisa bertemu di sini karena kita diamanahkan untuk kuliah, kita diamanahkan untuk cari ilmu. Apakah amanah itu kita laksanakan dengan benar-benar dulu? Atau bisa case lain? Ini kalau saya umpamakan amanah yang kuliah loh ya. Atau nanti yang lainnya, pokoknya kita daftar dulu apa sih sebenarnya hal yang utama yang harusnya kita lakukan. Kita leveling gitu. Misalnya level 1 sebenarnya kewajiban itu ini. Kemudian ada kewajiban lain nih. Ini sama ini. Kewajiban yang ketiga ini sama ini. Kalau misalnya ada 3 kewajiban. Kewajiban 1, 2 ternyata bisa. Nah, yang ketiga ini kadang-kadang agak keteteran dikit gitu. Nah, silakan evaluasi yang ketiga tadi. Apakah memang yang kegiatan ketiga tadi itu apa sesuatu yang sebenarnya nggak kita pengen banget, tapi kita coba laksanain, ataupun apa ya, kita nggak niat di situ gitu. Karena satu prinsip lagi, ini juga prinsip saya yang nanti saya kupas di sini. Prinsip saya baru mencoba ini sih, kayak menulis prinsip-prinsip hidup saya sendiri, terus kita evaluasi sendiri. When there is a why, there is a way. Ketika kamu punya alasan untuk melakukan sesuatu, mesti ada jalan apapun itu. Kalau misal nih, gini posisi. Aku aktif organisasi, aku juga kuliah pengen. Tapi kok aku pengen ya kok bisa keluar negeri. Aku pengen ya kok bisa jadi mapres. Aku pengen ya kok bisa juara LKTI. Kalau misalnya teman-teman pengen, mesti deh ada jalan. If there is a why, there is a way. Kalau misalnya ada way-nya mesti ada. Kalau nggak ada way-nya, nggak ada jalannya, artinya mungkin way-nya ini teman-teman masih salah. Nangkep ya? Jadi kita evaluasi diri gitu. Ketika ada alasan untuk bertindak, pasti ada jalan untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kok sekarang agak kacau nih, misal kegiatannya apa kacau, kita periksa dulu nih, apakah way reason-nya itu benar. Kenapa ya kok aku ngelakuin ini? Pasti teman-teman nanti akan menemukan jawabannya. Jadi didata dulu, kesibukannya seperti apa, kemudian hal-hal yang membuat bentrok itu apa, kemudian kalau misal sudah terdata, kita lihat gitu. Apa alasan kita melakukan hal itu? Kalau misal yakinlah ketika teman-teman mempunyai alasan yang kuat melaksanakan hal itu. Misalnya teman-teman kuliah plus lomba, kuliah plus apa, tapi kok pas lombanya kok juga sulit banget mikir gitu. Atau pas kegiatan apa kok sulit banget gitu, kok menyesuaikan kegiatan yang ada di organisasi itu. Kita lihat gitu, wah kenapa ya aku pengen ini gitu. Kalau misalnya ada, yakin mesti teman-teman mau nggak mau akan cari tahu kenapa aku nggak bisa dan solve masalah itu sendiri. Tapi kalau memang why reason-nya nggak ada, ya mau nggak mau memang
ya kita lihat sendiri gitu. Emang kita nggak pengen di situ, gitu. Emang kita nggak cocok di situ. Begitu. Jadi kalau yang di awal tadi prinsip soal tuntas, pertanyaan Mbak Halimatus Sa'diyah tadi soal tuntas, yang pertanyaan kedua itu adalah when there is a why, there is a way. Ketika ada alasan untuk bertindak, pasti ada jalan untuk menyelesaikannya. Mungkin itu saya kembalikan ke Dek Yusuf. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih kepada Mas Hijrah. Mungkin dari Mbak Anantia ada feedback atau sudah cukup? Oke, terima kasih. Cukup ya? Oke. Terima kasih atas teman-teman dan juga Mas Hijrah atas, terutama Mas Hijrah ya sudah menyempatkan waktunya. Sudah mempersamai kita, menyampaikan ilmunya kepada kita, menyampaikan sharing-sharing pengalamannya kepada kita. Untuk sesi berikutnya adalah closing statement dari Mas Hijrah. Silahkan Mas Hijrah. Oke, sharing closing statement ya teman-teman. Saya suka sekali ketika bisa bertemu dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, gitu. Mau diajak diskusi, mau diajak ngobrol, ya kalau misalnya adik tingkat ya sama adik tingkat, sama kakak tingkat sama kakak tingkat, karena di situ itu akan mengimprove diri kita. Jadi pastikan teman-teman semua berada di lingkungan di mana teman-teman merasa bertambah value-nya, merasa bertambah nilainya. Pastikan teman-teman berada di lingkungan itu. Nanti muncul masalah lagi. Ketika, Mas kalau di rumah gimana? Ada teknologi namanya HP. Pastikan yang ada di HP itu memberikan value tambahan, value added ke diri teman-teman. Terakhir, saya ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Kiai Rahmat Abdullah. Mungkin teman-teman juga pastinya tidak asing lagi dengan nasihat ini. Silakan bisa didengarkan. Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjuang hingga keletihan itu letih bersamamu. Nikmati kelelahan-kelelahan agar kau mengerti indahnya istirahat setelah perjuangan. Hingga akhirnya kelelahan yang kau tanam bersama cita-cita saat kau tidur akan menjadi gelora hidup yang kau tuai saat kau bangun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan tatap muka. Akhirul kalam, apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kepada Mas Hijrah ya. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Mas Hijrah yang telah membersamai kita, menyampaikan ilmunya, menyampaikan materinya, menyampaikan pengalamannya pada kita, dan semoga dari materi atau dan kegiatan pada yang kita adakan pada sore hari ini bisa bermanfaat ya. Dan juga apapun yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, jangan lupa dicatat, dan terlebih penting lagi jangan lupa diamalkan gitu bagi teman-teman. Oke, lanjut ke acara berikutnya, yaitu adalah penutup. Oke, saya ingatkan ya teman-teman, nanti setelah penutup bakal ada sesi foto bersama. Nanti bisa dipersiapkan mungkin teman-teman yang bisa on kamera untuk on-kan kameranya, bisa kita foto bersama nanti. Oke, kita tutup dulu untuk acara kajian pada sore hari ini dengan bacaan doa penutup majelis ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator dan juga mewakili panitia yang bertugas yang menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salahnya itu resmi dari kita ya, dari panitia sebagai manusia yang sejatinya banyak salahnya, dan ada lebihnya itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa langsung on kamera saja ya. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu sebentar mungkin teman-teman yang masih dalam proses menyalakan kamera ya. Oke, mungkin sudah banyak yang on kamera. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman ya. 1,
2, 3. Silakan, mungkin mau ganti gaya, kita foto yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan juga doakan ya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus istiqomah untuk biar kebermanfaatannya bagi teman-teman untuk lingkungan sekitar makin masif lagi. Terima kasih. Saya tutup lagi dengan salam ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Hijrah. Semangat Mas Hijrah. Don't be afraid, kalau misalnya mau tanya, monggo silakan minta nomornya ke Mas Yusuf atau dengan media lainnya. Don't be afraid to ask. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, sama-sama Bapak Wisnu, Masya Allah. Sama-sama, Dik. chill, but was so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I'm trying to get back before the cool done for not be giving it my best. There's nothing's gonna help me but divine intervention. Ini kita matiin TikToknya ya. To win some or learn some. Oke, tamatin dulu Eva recordnya.